Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat alaihimudz dzillatu aina ma suqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Wa qala aidzan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Al-ayah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, tokoh-tokoh agama, tokoh ulama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, yang saya hormati Bapak Rektor beserta jajaran Sivitas Akademika Kampus Universitas Islam Malang, yang saya berdoa mudah-mudahan menjadi salah satu kampus kebanggaan NU dan Indonesia. Amin. Para dosen yang saya hormati serta seluruh mahasiswa baru Unisma. Beli markisa bakule perawan. Perawane ayu bokonge lemu. Hai mahasiswa baru Unisma yang cantik dan tampan, izinkan aku mengucapkan I love you. Jika cinta itu fikih, maka aku mewajibkan pada diriku sendiri bahwa mencintai ciptaan Tuhan seperti Unisma hukumnya adalah wajib. Mahasiswa baru yang saya hormati, saya menempatkan diri saya hari ini hadir sebagai sahabat Unisma. Sahabat menurut Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Hikam. Saya itu ngefans banget Pak Rektor sama Ibnu Athaillah. Sampai anak saya nomor pertama saya kasih nama Ibnu Athaillah. Mufti Athaillah Shahibul Atqiya Maulana Habibur Rahman. Jadi saya kasih Athaillah karena saya penggemar Shahibul Hikam. Beliau mengatakan apa? La tashab man la yunhiduka haluhu wala yadulluka 'alallahi maqaluhu. Janganlah bersahabat dengan orang yang tindakan-tindakannya tidak membuat kamu terengginas dan perkataan-perkataannya tidak mengingatkan kamu kepada Allah. Maka izinkan hari ini saya menyampaikan orasi kebangsaan kepada mahasiswa baru Unisma sebagai sahabat Unisma. Sahabat itu seperti bintang. Dia memang tidak selalu terlihat, tapi dia selalu ada untukmu. Benar Pak Rektor ya? Dia tidak selalu terlihat, tetapi dia selalu ada untukmu. Persahabatan bukanlah tentang siapa yang kau kenal paling lama, tetapi tentang ia yang datang ke kehidupanmu dan berkata, aku ada di sini untukmu, lalu membuktikannya. Teman sejati, sahabat sejati ialah yang datang saat seluruh dunia pergi menjauhi kita. Itulah sahabat. Tapi kalau anak mahasiswa baru di sini tidak Pak. Siapa itu sahabat? Sahabat itu bukan yang menjelekkan antara satu yang lainnya, tetapi menjelekkan orang lain bersama-sama. Nah, biasanya. Makanya saya bilang, itulah bedanya anjing di Amerika sama anjing di Indonesia Pak. Kalau di Amerika anjing seperti teman, kalau di Indonesia banyak teman seperti maka Bapak Rektor, tanggal 10 Juni tahun 2022, hari di mana meninggalnya Syekhina wa Murabbi Ruhina Simbah Yai Dimyati Rois. Kebetulan di hari yang sama saya mendapatkan undangan dari Presiden untuk berbicara ekonomi berkah bangsa Indonesia di acara HUTMAS, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Sesaat setelah acara kemudian saya dipanggil beliau
Beliau berpesan kepada saya untuk mengamplifikasi kajian kebangsaan, moderasi beragama di kampus dan sekolah. Dan yang salah satu yang menjadi pusat perhatian adalah Jawa Timur. Kenapa? Berangkat dari sebuah survei yang menyatakan bahwa 37% mahasiswa dan pelajar di Jawa Timur terpapar paham radikalisme dan intoleransi. Kok tepuk tangan goblok saya gitu. Terpapar paham kayaknya pelakunya ini orang itu. Mana orangnya? Saya tandai. Radikal kok bangga. Nah, maka kemudian apa? Saya berharap dengan pertemuan kita singkat hari ini, Unisma menjadi role model kampus di Indonesia yang benar-benar menjadi kampus yang moderat, kampus yang wasatiyah, yang menganut paham tawasud dan wasatiyah, moderation, baik di dalam beragama maupun berbangsa. Mahasiswa baru yang saya cintai, saya mulai orasi saya dengan satu fakta bahwa 350 tahun bangsa Indonesia dijajah. Ternyata salah satu impact negatifnya adalah melahirkan generasi yang kurang percaya diri. Generasi muda yang mungkin bahasanya anak-anak, ini kalau ini bukan bahasanya Pak Rektor. Karena mahasiswa baru dengan Pak Rektor bedanya satu. Kalau anak-anak itu jelas usia-usia milenial. Kalau Pak Rektor kolonial. Anak-anak usia milenial itu mengatakan begini Pak. Kurang percaya diri itu apa? Insecure. Underestimate. Gak percaya diri. Tapi kalau saya lihat sih kalau Unisma percaya diri. Duduk di depan, sarungan, sandalnya jepit. Ya Allah, percaya diri. Generasi sarung. Makanya kalau adik-adik, untuk apa punya calon menantu mahasiswa Unisma? Punyanya cuman sarung. Kamu jawab jangan lihat sarungnya Pak, lihat isinya. Gak penting sarungnya Le ya. Tapi saya pesan sama kamu, mahasiswa badannya dibuat kayak Gus Miftah, jangan terlalu gemuk. Karena di rumah sakit Jogja itu ada penelitian yang membuktikan bahwa laki-laki itu kalau perutnya besar biasanya burungnya kecil. Lah hati-hati. Ini ilmiah loh ini. Beneran Pak. Lah ketoke wetenge gede dibuka sarunge isine mung kaya pentil. Ora menarik. Makanya kalau Pak Rektor lihat video-video saya lama durasi sebelum 2017, itu saya gemuknya minta ampun Pak. Saya dulu 108 kilo. Walaupun sebenarnya teori mengatakan apa? 100 kilogram di bumi itu sama dengan 30 kg di Mars. Itu artinya Anda tidak gemuk, hanya salah planet. Ya, nah, 350 tahun kita dijajah, ternyata melahirkan anak bangsa yang kurang percaya diri, insecure. Saya membuat analisa seperti ini. Sekali lagi ini sifatnya analisis bukan rasis. Apa bentuk-bentuk ketidakpercayaan diri itu? Kita lihat. Kalau kita bertemu dengan orang bule, Pak Rektor, yang ada di pikiran dan otak serta mindset kita mengatakan apa? Coba kalau kalian ketemu orang bule, seolah-olah otak kita mengatakan apa? Ini orang pinter. Kita merasa rendah, gak confident. Wah, bule pinter. Makanya banyak mahasiswa yang sebenarnya pintar bahasa Inggris, begitu ketemu dengan orang barat, itu Inggrisnya hilang Pak. Karena mindset kita mengatakan apa? Iki wong pinter. Padahal dari 230 orang yang hari ini masuk Islam melalui Gus Miftah,
Ada beberapa yang bule, ya menurut saya biasa-biasa saja Pak. Contoh, tahun 2021 ketika nama saya trending Twitter nomor 1 sekian hari, kemudian saya viral berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, gara-gara saya menyampaikan kajian kebangsaan di Gereja Bethel Indonesia Jakarta Utara. Saat itu kemudian ada orang ateis dari Belanda yang telepon saya, yang kemudian dia tertarik untuk masuk Islam, itu bukan karena dia cinta dengan Islamnya, tetapi karena dia senang dengan cara beragama saya. Yang kemudian ketika kita diskusi, ya ternyata benar, tidak semua bule itu pinter Pak. Atau tahun kemarin malam tahun baru, saya memberikan wawasan kebangsaan di Polda Bali. Setelah selesai acara, saya refresh di Pantai Kute. Ketemu dengan seorang bule cewek cantik dari Australia, yang dia sedang sumur, susu dijemur. Ambali ngerti dewe Pak gitu. Wong lanang lah krungu susu mesti bengok, wah gitu. Itulah cowok. Cowok itu seperti soda. Kalau ketemu susu pasti gembira. Maka namanya soda gembira. Nggak tahu, otak saya itu kalau buat kuwut kok cepet banget itu saya nggak tahu saya. Ini ternyata bule perempuan ini follower saya di Instagram. Pak Rektor followernya berapa Pak Rektor? Rektor sih, tapi followernya dikit. Jadi kalau dulu zaman almarhum Kiai Zainuddin, Pak Rektor, itu kan dai sejuta umat, tapi tolak ukurnya nggak jelas. Paling cuman pengajian dihadiri banyak orang. Kalau sekarang Anda ngaku sebagai dai sejuta umat, itu tolak ukurnya harus kelihatan dari followernya atau minimal dari tagar di TikTok. Ini sebelum saya lanjutkan, ini untuk memacu semangat adik-adikku mahasiswa ya. Alhamdulillah, pada bulan Maret 2022, di situ ada survei tentang tokoh nasional yang merah putih yang paling banyak tagarnya di TikTok. Dari 10 nama yang kemudian muncul, hampir semuanya politisi, hampir semuanya pejabat publik. Hanya satu orang yang bukan politisi dan bukan pejabat publik. 10 besar, hashtag by numbers, last update 2022 bulan 3, tanggal 3, tanggal 3 bulan 1 2022, ini Januari. Nomor 10, ada nama Muhaimin Iskandar. Berapa hashtagnya saat itu? 4,2 juta. Nomor 9, ada nama hashtag Erlangga Hartarto, 31 juta sekian. Nomor 8, 105 juta hashtag atas nama Prabowo Subianto. Nomor 7, 123 juta hashtag atas nama Sandiaga Uno. Nomor 6, Ridwan Kamil, 184 juta hashtag. Nomor 5, Puan Maharani, 212 juta hashtag. Nomor 4, Erick Thohir, 244 juta hashtag. Nomor 3, Anies Baswedan, 331 juta hashtag. Nomor 2, Gus Miftah, 500 juta hashtag. Enggak, saya pengen bilang, saya dulu kuliah enggak tenanan saja bisa. Apalagi kalian di Unisma dengan fasilitas yang baik, insya Allah bisa lebih hebat daripada Gus Miftah. Amin. Loh, pertanyaan itu tadi loh, kenapa saya mulai dari soal percaya diri. Bukan masalah bisa nggak bisa Pak Rektor, tapi mau atau tidak mau. Luar biasanya lagi Pak Rektor, beberapa bulan yang lalu kemudian ada survei ustadz yang paling berpengaruh di Indonesia. Alhamdulillah, kita masih nomor 2 Pak. Dari sekian banyak tokoh yang kemudian ada di Indonesia, saya bersyukur ada beberapa tokoh Nahdlatul Ulama
Yang dulu-dulu kita di medsos selalu kalah dengan kaum Wahabi. Tapi alhamdulillah hari ini begitu banyak tokoh-tokoh NU yang bisa merebut tempat-tempat yang dulu dikuasai oleh Wahabi. Insya Allah ini merupakan kebangkitan dari Nahdlatul Ulama. Amin Allahumma amin. Ya siapa tahu besok dari sini ada orang-orang hebat kan, kita nggak pernah tahu. Jadi ada surveinya begini Pak Rektor, tokoh agama manakah yang menurut Bapak Ibu paling Anda disukai? Tokoh agama yang paling berpengaruh. Ini dari Carta Politika. Alhamdulillah Gus Miftah nomor 2. Nomor 1 Ustadz Abdus Somad. Itu pun selisihnya tidak banyak. Jadi kalau dilihat dari bawah ada nama Oki Setiana Dewi. Di atasnya ada Ustadz Dasat Latif. Di atasnya ada Ustadz Maulana. Di atasnya ada Ustadz Solmed. Di atasnya ada Ustadz Adi Hidayat. Ada Hanan Ataki, di atasnya ada Habib Ja'far, ada Mama Dedeh, ada A.A. Gim, kemudian guru kita Gus Bahauddin Nur Salim, kemudian ada Gus Mustafa Bisri, ada Gus Miftah, kemudian Abdus Somad. Ya minimal nomor 2 lah, lumayan. Saya pengen menyampaikan apa? Butuh percaya diri. Saya ketemu bule di Bali ini, kemudian dia mengatakan begini sama saya, Gus, saya follower Anda dari mana? Where do you come from? Saya dari Australia. Kebetulan Pak Rektor, 2019 tanggal bulan 10 Oktober, 4 bulan setelah Deddy Corbuzier masuk Islam, saya sempat menuntun syahadat orang Canberra, Australia. Namanya Antonio Skodori. Nah, perempuan ini tanya sama saya begini. Saya melihat cara beragama Anda, dia bilang. Sebenarnya pertanyaan ini mau menjatuhkan kita sih. Saya mau tanya sama Anda, kenapa agama Islam itu didesain banyak aturannya? Kenapa agama itu kok banyak aturannya? Tolong ada yang mahasiswa ya, nanti di akhir sesi akan ada tanya jawab, kamu tanya saya jawab, atau saya tanya kamu jawab, tak kasih uang per pertanyaan 300.000 sama kaos, santai saja. Sama nanti ada beberapa produk, tadi saya dari MS Glow, kebetulan saya brand ambasadornya MS Glow. Kalau dulu Pak Rektor, orang punya uang itu kan harus begini-begini. Ternyata sekarang bagi saya nggak masalah kok. Ustadz NU atau Dai Muballigh NU itu menjadi BA. Maksud saya apa? Ya kita cari uang secara cerdas. Salah satu kelemahan Kiai NU, mumpung ini di kampus NU ya. Kita itu selalu saja berebut ikan yang sama di kolam yang sama. Tidak berani mencari ikan di kolamnya orang lain. Lebih celakanya apa? Kita berebut ikan yang sama, delalah iwae cilik-cilik, cetol, wader, teri gitu. Makanya saya nggak main di situ. Mendingan saya lompat ke kolam yang lain, yang ikannya besar. Dan apa? Ini mempunyai dampak eksternal yang luar biasa untuk Nahdlatul Ulama. Maka kemudian apa? Saya kemarin baru pulang itu di Jakarta, acara saya apa Pak Rektor? Saya hanya konferensi pers karena sekian banyak TV dan media nunggu saya terkait dilaporkannya Gus Miftah dan Atta Halilintar oleh lawyernya yang mengaku mewakili Persatuan Para Dukun. Oh tenan. Sekian tahun yang lalu, kalau ada acara infotainment, ustadz yang menjadi rujukan itu biasanya ustadz-ustadz ya kelompok minhum. Tapi coba kalian lihat setahun terakhir, ada Dorce wasiat pengen dimakamkan secara perempuan, yang ditanya Kiai NU Pak, bukan lagi kelompok mereka. Soal kejadian-kejadian viral yang ditanya Kiai NU. Saya pengen alumni Unisma bisa masuk ke ruang-ruang yang selama ini tidak pernah kita masuki. Maka kalau dulu kemudian kita resah dengan kelompok-kelompok pengajian keras di kalangan para artis, hari ini saya mampu membuat pengajian teman-teman artis. Alhamdulillah, saya ada jamaah-jamaah seperti Wika Salim, Aura Kasih, Selin Evangelista, gitu. Nikita Mirzani, dan yang paling baru idolanya Pak Rektor, Lucinta Luna. Ketoke wayu Pak, walah. Mbahasan tak rangkul, masya Allah, busine metu Pak. Metungul cilakane.
Bule ini tanya sama saya apa? Begini, kenapa agama itu kok banyak aturannya? Buktinya apa Mbak? Saya bilang, coba agama Islam itu terlalu banyak aturan untuk perempuan. Perempuan auratnya harus ditutup. Bagi kami orang Australia dia bilang, ini perempuan dipenjara hanya dengan atributnya. Pengen mendekati perempuan harus pakai akad, ada lamaran. Dia bilang gitu, harus pakai mas kawin. Sementara kami mohon maaf, seneng ya sudah. Hati saya seneng, you seneng ya sudah kita kumpul. Kalau mungkin bahasa Malang Raya apa? Kumpul kebo. Saya ingatkan, Unisma nggak boleh ada mahasiswanya yang kumpul kebo. Kenapa? Kalau kamu kumpul kebo berpotensi anakmu namanya Gudel. Anaknya kumpul kebo lah jenenge Gudel Pak itu. Nah, jawaban saya waktu itu apa? Ini. Saya hanya pengen membuktikan kepada kalian bahwa sumber daya manusia bangsa Indonesia nggak kalah dengan orang luar. Saya bilang, yes, that's right, bahwa agama itu banyak aturannya. Kenapa? Jawabannya adalah karena manusia banyak maunya. Saya ulangi, kenapa agama itu banyak aturannya? Karena manusia banyak maunya. Makanya kemudian di dalam beragama kita mengenal istilah takwa. Takwa itu kan aturan Pak, rule of the game. Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Itu aturan. Bagi kami perempuan diatur dengan imtisalu awamirillah. Contohnya dengan cara apa? Menutup aurat. Kalau Anda ini mengatakan tutup aurat itu merupakan penjara bagi perempuan, justru logika kami sebaliknya. Ini adalah cara kami menghormati dan menghargai perempuan. Saya bilang sama dia, you know Queen Elizabeth yang kemarin baru meninggal itu? Seorang Elizabeth yang dianggap terhormat dan suci, tidak semua orang bisa mendekat, jangankan menyentuh. Mendekat saja tidak boleh. Kenapa? Karena dirasa sebagai wanita yang terhormat. Bagi kami umat Islam, posisi perempuan jauh lebih mulia dan terhormat dibandingkan Queen Elizabeth. Makanya apa? Kami pakai cara diatur dengan sebuah undang-undang untuk mendapatkan seorang perempuan dengan cara melamarnya, mengkhidbahnya, kemudian menikahinya. Kenapa? Karena bagi kami perempuan itu suci seperti sajadah. Kenapa? Karena di atasnya lah laki-laki bisa beribadah. Belok tanpa rating gitu. Bahkan kalimat yang sama itu saya sampaikan kepada seorang ateis yang ketemu saya di studio MNC Group. Kebetulan waktu itu saya masih punya acara di MNC dan RCTI, judul acaranya Ngobrol Bareng Gus Miftah. Ada wanita bule dari Islandia. Gara-gara jawaban ini Mbak dan Mas, 10 menit ketemu saya, Audur Linda ini kemudian menyatakan masuk Islam. Begitu saya mau masuk studio, langsung dia bilang, kebetulan dia ateis Bu. Ketika dia lihat penampilan saya seperti ini, dia tanya, who are you? Anda itu siapa kok penampilannya aneh? Saya bilang, Ustadz, dia nggak paham. What is the meaning of Ustadz? Saya bilang, Muslim teachers. Kemudian dia tanya, oh, gantian dia saya tanya, agama kamu apa? Before I am Christian, now atheist. Tak tanya why. Because God is nothing, dia bilang. Religion is fiction. We are believe not in God but in science. Kita tidak percaya dengan Tuhan, tapi kita percaya dengan ilmu pengetahuan. Ternyata analogi tadi saya yang sampaikan, kenapa agama banyak aturannya, membuat dia tertarik. Akhirnya ketika saya mau masuk studio, langsung dia bilang, Ustadz, excuse me, I will to be a Muslim. Ketemu saya 10 menit Pak masuk Islam. Ini menunjukkan apa? Sumber daya manusia kita, terutama Nahdlatul Ulama, itu luar biasa. Cuman persoalannya apa? Kita nggak percaya diri. Contoh begini deh, Gus, manusia seperti Gus Baha itu di NU banyak apa enggak? Banyak.
Cuman kepercayaan dirinya, retorikanya, bahasanya, ilmu kalamnya itu nggak banyak yang seperti Gus Baha. Kalau soal kealiman santri NU, wah banyak. Cuman kadang-kadang apa? Kita nggak percaya diri. Satu. Kemudian yang kedua, kalau kita ketemu orang Cina, Pak, sorry to say, saya nggak rasis. Kita mengatakan apa? Ini orang kaya. Padahal nggak semua orang Cina itu kaya. Kalau adik-adik mahasiswa ke Singkawang, itu banyak Cina yang jualan gorengan, bro. Ngamen di pinggir jalan. Tapi kita nggak percaya diri, Pak. Contoh yang paling konkret, orang Jawa bawa sertifikat rumah ke bank, pengen utang. Berbarengan dengan kawan kita Cina yang barangkali tidak bawa apa-apa. Otaknya tellernya mengatakan apa? Pasti lebih dihargai yang Cina, Pak. Karena kita udah salah. Seolah-olah kalau Cina itu kaya. Padahal ya mohon maaf, sing nguntal dana BLBI ratusan triliun itu juga mereka. Tapi kita nggak percaya diri. Dua. Kemudian yang ketiga apa? Kalau orang Indonesia santri kebetulan ketemu dengan orang Arab, jenggote dawa, irunge mancung, pakai jubah, otak kita mengatakan apa? Ini orang suci. Seolah-olah kalau pakai jubah itu semuanya Habib. Tahun 2012 saya umroh, ngajak orang yang sama sekali tidak pernah ngaji, tidak pernah sholat. Begitu landing di Jeddah, lihat banyak orang pakai jubah, dia mengatakan apa? Wah, Jeddah isinya Habib semua. Begitu masuk di hotel Dalla Taibah, pintu 25 Masjid Nabawi, nyetel TV, ada orang ngomong Arab, tangannya langsung diangkat. Amin, amin. Taunya setiap bahasa Arab itu doa. Begitu saya lihat ternyata apa isinya? Berita pemerkosaan. Kita nggak percaya diri, Pak. Seolah-olah kalau kita hanya bersarung, kalah dengan hebat dengan orang-orang berjubah itu. Saya jadi ingat, Gus Dur zaman Orde Baru itu kan dibenci sama Pak Harto. Akhirnya semua aktivitas dan gerak-gerik Gus Dur itu diawasi sama Orde Baru. Satu ketika Gus Dur rapat dengan para kiai, ada intelijen yang ngawasi rapatnya Gus Dur dan para kiai. Akhirnya apa yang terjadi? Gus Dur tahu kalau rapatnya diawasi oleh intelijen. Akhirnya Gus Dur mengatakan kepada para kiai, mulai sekarang kita ngomong pakai bahasa Arab saja. Takallum bil lughatil arabiyyah. Intelnya kan pusing, pulang. Begitu pulang ditanya sama komandannya, Intel, apa tadi hasil rapat Gus Dur dan para kiai? Intelnya jawab, aman komandan, Gus Dur dan para kiai hanya saling mendoakan. Makanya Pak Rektor, kalau saya besok pengen nikah lagi, saya akan menikah cewek dari Arab. Tujuan saya satu, jadi kalau istri Arab saya marah, serasa mendengarkan tartil Quran. Ewek, sadaqallahul adzim. Tapi insya Allah saya tidak akan menikah lagi. Kenapa? Karena saya tipe suami yang setia. Karena saya punya prinsip, pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena direkam kamera. Konangan bojoku modar, Pak. Nah, gara-gara tiga hal ini kita nggak percaya diri. Ketidakpercayaan diri kita ini, maaf, dimanfaatkan oleh pihak-pihak luar yang punya kepentingan dengan kekayaan bangsa Indonesia. Begitu banyak orang punya kepentingan, mulai melancarkan agresinya, tapi bukan agresi dalam bentuk militer sebagaimana Rusia ke Ukraina. Oh tidak, tetapi kita mulai dijajah dengan agresi apa? Budaya, ekonomi, ideologi. Ini yang berbahaya. Kenapa orang-orang yang punya kepentingan dengan kekayaan bangsa Indonesia tidak menjajah kita secara militer? Oh mereka mikir Pak Rektor, alutsista bangsa Indonesia hari ini keren.
Dulu zaman Belanda, Belanda punya tank, punya pesawat. Bisa dikalahkan oleh mbah-mbah kita yang hanya bermodalkan bambu runcing. Bahkan mbah saya itu cerita, Le, biyen zaman mbah berjuang, kacang ijo disuwuk sama kiai bisa jadi bom dan granat. Itu namanya maunah, bahkan mungkin karomah. Tapi kalau ada orang stroke kemudian disetrum pakai keris, lah itu tenan nih. Kok geting aku? Lah saya itu kan dilaporkan polisi gara-gara itu Pak Rektor. Saya kan ditanya sama Atta, Gus, kenapa paranormal itu dipanggil, kenapa dukun itu dipanggil paranormal? Saya jawab, karena yang datang orang abnormal. Nah, bilang. Terus kenapa dukun dipanggil orang pinter? Karena yang datang orang goblok, saya bilang. Terus saya bilang, kan saya pakai dalil, saya menolak juga pakai dalil. Hadis riwayat Ahmad dari Abu Hurairah, man ata arafan au kahinan fasodaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Barang siapa yang mendatangi araf itu apa? Tukang ramal, au kahinan, dukun. Fasodaqahu bima yaqul, dan dia mempercayai apa yang dikatakan oleh araf atau kahin, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, maka benar-benar dia telah kafir atas apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Fatwa MUI jelas 2005 dukun itu haram. Nah saya bilang, kalau memang dukun itu bisa, dia nggak perlu marah ketika trik perdukunannya dibongkar menjadi sepi. Toh selama ini dukun jual penglaris, masa nggak bisa membuat laris dirinya sendiri? Betul? Kalau memang dukun itu tahu nomor berapa nanti malam yang mau keluar, kenapa nggak dibeli sendiri? Kalau memang dukun itu punya pesugihan, kenapa banyak dukun miskin? Yang terakhir saya bilang, kalau memang dukun itu punya pelet dan pengasihan, kenapa banyak dukun kok istrinya merongos lah? Mbok golek bojo sing ayu lah. Diksi merongos istrinya itu saya dianggap menghina dukun. Maka saya dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan bersama Atta Halilintar dengan dugaan penistaan dukun. Cie. Penistaan dukun. Loh kan logikanya begitu Pak. Kalau memang pelet kamu manjur, kenapa kok banyak istrinya merongos? Ayo. Nah kita dijajah dengan paham-paham itu. Suara sonnya jangan berubah. Tukang son, itulah bedanya sound system sama cewek Pak Rektor. Sound system diragati okeh kita wujute, cewek diragatin teh okeh diuntal kancane. Makanya kamu mahasiswa baru nggak usah pacaran. Orientasi di sini kamu tuh belajar bukan untuk pacaran. Kamu nggak usah pacaran. Akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat, yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Iya. Kalau kamu dibilang jomblo, kamu jawab, sorry, saya jomblo bukan karena saya nggak laku, tapi karena aku mampu menjaga kehormatanku. Wah. Never mind, it does not matter. No what ora apa-apa. Cawe itu yang ngono ndo, jual mahal. Islam itu memuliakan kalian. Santai saja, gak usah galau. Saya doakan mudah-mudahan jadi istrinya kiai. Wah, amin. Rambutnya gondrong, kocomotonan, belangkonan. Amin. Nah, gak mungkin kita dijajah secara militer. Karena jelas Pak, perang di Indonesia itu kan mahal Pak. Nanti tank masuk kota Malang, parkir di alun-alun, bayar 2.000, wes mahal. Gitu kan. Nembe prajurit nembe turu, ono bakul asongan, cang goreng, cang godok, cang kemu, wes mahal. Masuk toilet 2.000. Jadi perang di Indonesia itu mahal Pak. Maka kemudian apa? Keseksian bangsa Indonesia dengan segala sumber daya alam yang dimilikinya. Loh, kan sudah menjadi rahasia umum Pak. Indonesia itu kan dijajah karena semua orang ngiler dengan kekayaan bangsa Indonesia. Kayak dulu zaman Belanda rempah-rempah, sekarang ya batu bara, nikel, timah, emas, dan lain sebagainya.
Maka kita hari ini tidak dijajah dengan militer. Tapi dengan apa? Dijajah secara budaya, ekonomi, dan ideologi. Ini yang terakhir yang paling parah. Coba budaya. Budaya berpakaian seumpamanya. Pak Rektor, apa kayak? Anti galau, Ndi wonge mau. Anti galau, Gus. Iya. Ya, dia bilang anti galau itu ya jane mergo ora payu kuwi lah sini. Santai le. Kalau kamu senang sama cewek, kamu peduli le. Kamu bilang gini sama Tuhan. Di hadapanmu aku tidak berani melihat wajahmu. Tapi di hadapan Tuhanmu aku tidak malu-malu menyebut namamu sebagai calon istriku. Wah. Untuk apa kamu galau? Toh jodoh diatur oleh Tuhan. Ingat kita hari ini hidup di mana sendok di tangan kanan, HP di tangan kiri, dan tetap jodoh di tangan Tuhan. Nah. Insya Allah sing anti galau bojomu ayu ya. Rondo anak 15. Ya itulah Pak Rektor. Karena memang hidup ini indah bila disertai dengan janda dan tawa. Apa Nduk? Oh canda. Sorry. Saya itu sering banget terbang ke Jawa Timur dari Jakarta, dari Bali, dari Makassar. Karena bandara di Indonesia yang paling menyenangkan itu bandara Surabaya Pak. Bandara Juanda. Soal budaya umpamanya, kita dijajah dengan banyak hal. Budaya, fashion, lagu, makanan, lifestyle, dijajah Pak. Coba kita lihat, budaya pakaian nih umpamanya. Maka saya begitu masuk tadi melihat ada sarungan, saya langsung jempol 4 untuk Unisma. Tepuk tangan untuk kita semua. Keren itu. Harus ada kebanggaan terhadap budaya kita Pak. Maka jangan kaget kalau kita tidak pernah bangga dengan budaya kita. Tahu-tahu reog diklaim Malaysia, batik diklaim negara lain, keris dan lain sebagainya. Kenapa? Karena selama ini kita tidak pernah care dengan budaya kita sendiri. Coba soal mohon maaf kayak cadar. Fashion kita ikut kemana Pak? Ke Arab. Hari ini di Arab, saya kemarin baru pulang haji Pak. Saya makan di Mat'amusin, restoran Cina. Itu saya mendapatkan orang-orang Arab sudah tidak pakai jilbab. Beberapa tidak pakai jilbab. Saya dekati, saya tanya, kok Anda nggak pakai jilbab? Jawaban apa? Pemerintah kami sudah mencabut kewajiban menggunakan jilbab. Yang pengen saya sampaikan apa? Soal budaya berpakaian, kita berkiblat kepada Arab. Sementara hari ini Arab berkiblat kepada Amerika. Lifestyle mereka Amerika. Jangan kaget kemarin di Jeddah mereka ngundang DJ terbesar dari Amerika. Saya bilang di Instagram apa? Nakalmu telat. Aku wis bosen kamu nembe mulai gitu loh. Lah cuman DJ Pak. Masih ingat DJ dari Thailand namanya DJ Katy Butterfly yang kemudian masuk Islam melalui Gus Miftah. Dia dulu kalau nge-DJ Pak Rektor nggak mungkin kuat Pak Rektor. Berat Ferguson, berat. DJ Katy Butterfly itu dulu ketemu saya di klub malam. Kalau dia perform, cuman kotangan sama sempakan tok. Untungnya saya pakai kacamata hitam Pak Rektor itu. Jadi mata saya melotot, nggak kelihatan gitu. Kemarin pandemi, Muhammad bin Salman menggelar konser besar-besaran dengan mendatangkan artis-artis dan penyanyi dari Amerika. Kita berkiblat ke Arab, Arab berkiblat ke Amerika. Lucunya apa? Orang Amerika hari ini belajar budaya dari Indonesia. Masih ingat nggak dulu sinden yang bersama almarhum Kento Susmono? Mereka sekarang sudah menggunakan base cap, latihan gamelan, menggunakan kemben. Ini kan kebalik-balik gitu loh. Kita membanggakan Arab, Arab membanggakan Amerika, Amerika belajar dari Indonesia.
Dan kalau ini tidak kita antisipasi, ya maaf, besok akhirnya Blangkon akan diakui sebagai warisan budaya Amerika. Gamelan akan diakuisisi, di UNESCO akan tercatat ini gamelan dari mana umpamanya Suriname. Karena kita tidak pernah percaya diri, bro. Ini bahaya. Makanya saya nggak urusan soal berpakaian umpamanya. Saya dari dulu dikritik, kiai kok pakai Blangkon, sarungnya nggak jelas. 2006 ketika Bantul gempa bumi, saat itu rancu antara budaya dan agama, saya langsung memutuskan menggunakan Blangkon. Dan kemudian pola dakwah saya menggunakan tagline apa? Membudayakan agama, bukan mengagamakan budaya. Bahwa agama dan budaya bisa serasi. Saya pakai Blangkon. Dan coba, hari ini kalau dulu Pak Rektor, mohon maaf ya, kalau dulu Blangkon seperti ini namanya Blangkon Jenderal Sudirman. Sekarang di mana-mana orang cari apa? Blangkon ala Gus Miftah. Karena konsistensi saya menggunakan warisan budaya. 2021 saya lelang Blangkon 2 kali. Yang pertama gerakan santri asuh di Jawa Timur. Saya jual Blangkon terjual 200 juta. Yang kedua, Muktamar NU di Lampung. Saya konser bersama band Padi di Balai Sarbini Jakarta, saya lelang. Blangkon saya sumbangkan untuk NU. Laku berapa Pak? 900 juta. Blangkon. Ini konsisten. Kebetulan yang membeli pengusaha dari Malang waktu itu, yang dia ada di Dubai, 900 juta. Bayangke bro, Blangkonnya 900 juta. Piye sarunge? Ayo. Apa meneh isine? Kalau saya prinsipnya sederhana sih. Kan ada dalil begini. Kulla sayin idza kasura rahusa illal adaba. Segala sesuatu itu kalau jumlahnya banyak pasti murah kecuali adab. Adab semakin banyak semakin mahal. Makanya kalian besok resolusi hidup kamu, kalau pengen mahal, jadilah yang sedikit. Barang itu kalau sedikit berarti dia langka. Kalau langka, antik. Kalau antik harganya mahal. Kiai itu banyak, yang ngurusi lonte jarang. Siapa? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah kiai. Kok kiai lonte? Kiai jarang cok. Ngawur kan? Bener. Kok malah kiai lonte gitu? Kiai jarang. Kiai longko, longko larang gitu loh. Saya kemarin sowan Mas Ayah Ploso, Pak Rektor. Saya ketemu Yaidah, sowan. Beliau bilang, ya kudu ana sing model kaya Gus Miftah kuwi le Kausar. Kudu ana sing kaya Gus Kausar, ana Gus Miftah, ana kaya Gus Bahak, macam-macam. Ini akan menambah kekayaan khasanah Nahdlatul Ulama. Saya cuma maaf Pak Rektor, kenapa Pak Rektor bilang Gus Miftah harus tampil keren? Oh iya, saya pengen adik-adik saya santri itu punya role model bahwa jadi kiai itu keren gitu loh. Bahwa jadi kiai itu bisa mahal. Dulu saya diundang sama kawan saya di BUMN. Waktu itu sama penyanyi dangdut. Rate yang diberikan kepada saya harganya di bawah penyanyi dangdut. Saya bilang, oke saya terima. Tapi besok Anda pertanggungjawaban di akhirat. Loh, kenapa Gus? Kenapa hari ini orang nggak mau jadi kiai? Lebih pengen jadi penyanyi dangdut. Karena Anda lebih menghargai penyanyi dangdut dibandingkan kiai. Sehingga apa? Orang cita-citanya pengen menjadi penyanyi dangdut, nggak pengen jadi kiai. Maka saat itu mereka nggak berani bayar saya murah Pak Rektor, nggak berani. Oh hidup kiai gitu loh. Sehingga kemarin saya pengajian di Kepanjen, anak kecil umur 7 tahun di depan sendiri. Cita-citanya pengen jadi apa nak? Kiai keren kayak Gus Miftah. Harus dong itu. Kita loh penyanyi dangdut buka didik jos, ngono larang kok. Masa kiai membangun moralitas bangsa dibayar murah ada-ada saja gitu. Kan begitu. Sing pinter ki ya Unisma gitu loh. Ora usah ngundang ngenteni Gus Miftah teko men raga dhewe gitu loh. Biar besok kalian tuh ternyata jadi kiai bisa keren ya gitu. Kepercayaan diri. Saya bangga dengan semua atribut yang saya pakai. Blangkon. Namanya apa ini Pak yang saya pakai ini? Kok kulot iki lho iki kepiye gitu. Mbak namanya apa Mbak? Rok matamu.
Ini namanya tokrung katok sarung. Orang Arab pakai budaya jubah, ya maksitum, maafi muskilah. Tapi juga jangan kaget kalau kami menggunakan budaya kami budaya sarung. Disitulah kemudian banyak orang yang gagal paham membedakan mana budaya, mana agama. Perintah nutup aurat jelas itu agama. Tapi bagaimana cara menutup aurat dan mendesainnya itu budaya. Anda orang Malang ya pakai sarung sah, gitu kan? Pakai jas boleh. Makanya saya itu orang yang paling cuek dengan masalah penampilan. Oh kiai kok begini? Alah apa sih itu? Enggak ada urusan saya. Kalau saya ngaji di klub malam, wah saya pakai celana jeans, pakai sepatu mahal. Sehingga apa? Saya bilang begini. Kalau hanya gara-gara atribut yang kamu pakai, Islam dan dakwahmu dihinakan, maka menggunakan pakaian dan atribut mahal hukumnya wajib. Loh kalau saya ngaji dengan teman-teman artis, mereka penampilannya seperti itu, saya datang umpamane sarungnya ngelinting, ngambune kelembak menyan, cangkeme gadulen atau sikatan, nggak akan dilihat loh. Terlepas orang mengatakan begini, was, Gus Miftah larang, kudu ana sing larang, Pak. Harus ada. Resikonya apa? Kupingnya kudu kandel. Orang masalah mau dihina seperti apa. Yang jelas apa? Good looking berangkat dari good rekening. Makanya ingat cowok-cowok ya. Cewek itu paling tidak suka dengan cowok 3 tipe. 1, omong kosong. 2, otak kosong. 3, dompet kosong. Santai mas, masih awal mereka kita muliakan ya. Nanti malam kita bantai. Yang jelas jatuh cinta itu pakai perasaan, merawatnya pakai penghasilan. Lah itu. Yang pertama, budayanya kita udah dijajah sama mereka. Pakaian, lagu, K-pop. Makanya kenapa besok malam mengawali rangkaian milad Pondok Pesantren Orang Haji, saya konser kebangsaan, saya mengundang Denny Caknan, Yeni Inka dan kawan-kawan. Hari ini saya bangga Pak dengan euforia lagu-lagu ambiar seperti Denny Caknan dan kawan-kawan. Besok malam saya akan konser Pak. Apa itu? Nah itu, konser dan orasi kebangsaan. Kemudian saya juga ada mujahadah kebangsaan bersama Pak Menteri Erick Thohir dan kawan-kawan. Saya pengen menunjukkan apa? Bahwa lagu kita tuh gak kalah menarik dengan K-pop. Gitu. Sampai kemudian gara-gara kamu terlalu ngefans dengan artis K-pop Pak, coba dilihat. Raine pengen dibentuk, dioperasi plastik, pengen mirip dengan artis-artis Korea. Bahkan ada yang kemarin mahasiswa Unisma, ndase malah bentuknya kayak Kim Jong Un. Kita gak bangga dengan budaya kita sendiri. Sehingga kemudian apa? Efeknya coba Pak. Lagu-lagu kebangsaan mulai hilang. Saya kemarin bilang sama Denny, kamu kalau manggung, lagu-lagu kebangsaan, lagu-lagu nasional, kamu nyanyikanlah itu. Lagu-lagu anak-anak kita sudah mulai hilang. Lagu-lagunya mereka. Makanan, seolah-olah kita tuh bangga banget kalau sudah nongkrong di KFC, Kemaki Fried Chicken. Wah, guayane raut. Iya toh? Koplak fried chicken apa-apa itu. Kita bangga. Kita sudah bangga banget kalau lebih bangga makan teriyaki dibandingkan geprek umpamanya. Itulah Pak bedanya ayam Jepang sama ayam Indonesia. Ayam Jepang itu budek-budek, makanya di teriyaki. Lah ayam Indonesia tuh dua blek nakal-nakal, maka digepreki. Itu bedanya di situ, Pak. Satu budaya ya. Ini kalau saya sampaikan panjang. Padahal kalau kemudian kita belajar Nahdlatul Ulama, al-muhafadzatu 'alal qadimis sholih, ini ada kewajiban untuk memuhafadzah terhadap yang qadim dan yang soleh. Walaupun dalam banyak hal kita harus wal akhdu tidak lagi bil jadid, tapi bil ajdadil aslah, ismu tafdil, yang terbaru. Makanya kan kita kemudian harus up to date. Kenapa? Karena perubahan begitu cepat. Maka bukan lagi bil jadidil aslah, tapi bil ajdadil aslah, yang terbaru. Soal kemudian kita dijajah ekonomi. Nah ini kalau dosen-dosen ekonomi pasti tahulah. Bagaimana kemudian coba Anda lihat produk-produk yang dijual di Shopee itu Pak umpamanya.
Sama-sama barangnya, kita lebih suka kemudian ketika ada brand luar negeri. Saya juga kadang-kadang nggak habis pikir ya, di Arab Saudi itu ada siwak. Siwak itu kan kayu Arab. Tapi begitu Anda beli yang kemasan made in China, kok bisa? Siwak buatan Cina. Kalau cuma sarung macam-macam, saya masih bisa memaklumi lah. Ini kayu jazirah Arab, made in-nya China. Sehingga kalian itu banyak tertipu. Oleh-oleh asli Arab. Cok, gawean Cina, cok, ngapusi kayak gitu loh. Dijajah. Maka kalau semangat UMKM pemerintah hari ini ketika tidak dibuat regulasi untuk menjual produk-produk lokal, ya ekonomi kita ambiar Pak. Gitu. Sekarang sama-sama barangnya buatan mereka jauh lebih murah kok Pak. Gitu. Makanya Pak Rektor jangan kaget sekarang. Ibu-ibu sudah jarang nge-mall, tapi tiap hari paketan datang Pak. Gitu loh. Bener kan Pak ya itu? Ya nggak apa-apa Pak. Kan kita sama istri konsepnya adalah workshop. Suami walk, istri shop. Nah, kira-kira begitu. Nah, saya mau masuk yang terakhir. Ini yang paling penting. Penjajahan ideologi. Ideologi. Ini mergo ning kampus ya men ketok ilmiah ya aku nulis didik lah. Saya itu sekarang kuliah lagi Pak Rektor di Semarang. Karena begitu banyak kampus yang nawari saya untuk mendapatkan gelar honoris causa. Sementara dulu S1 saya tinggal munakosah tidak saya lanjutkan. Saya matur sama Abah Lutfi, "Le kowe kuliah meneh." Walaupun awakmu ku ya ora penting. Wong nyatane Pak Profesor Rektor Unisma ke yo profesor yo duitnya juga awakmu kok Le ngono kuwi umpamane. Betul. Apa meneh follower-e. Wah. Paling mung 5 anake bojone maratuwane gitu. Sallu ala Nabi Muhammad. Ada band ya, nanti nyanyi le ya. Nanti nyanyi Joko Tingkir. Saya kemarin itu salah satu wawancara saya apa Pak Rektor? Ditanya tentang kontroversi lagu Joko Tingkir. Nah, nanti sampaikan. Nah, anak-anak sekalian, pada awal penyebaran Islam di Nusantara, tentunya kalau kita ngomong Islam di Nusantara jelas Wali Songo. Ini perlu kita sampaikan Pak Rektor. Kenapa? Karena kelompok Wahabi itu menganggap cerita Wali Songo itu hanya ilusi. Bahkan ada yang mengatakan wali setan gitu. Kelompok mereka itu. Coba Anda lihat di TikTok. Naudzubillah min dzalik lah. Sampai kemudian warisan-warisan Wali Songo seperti wayang kemudian diharam-haramkan, mau dimusnahkan. Puncaknya adalah sebelum Ramadan saya membuat wayangan dihajar sama kelompok mereka. Saya dibully habis-habisan. Tapi alhamdulillah saya tidak sakit hati. Kenapa? Karena komentarnya tidak pernah saya baca. Asing komentar 10.000, 15.000, komentar awakmu ya paling mau 3 loro. Di awal penyebaran Islam di Nusantara oleh Wali Songo, situasinya itu damai, kondisinya toleran, interaksi keragaman budayanya dengan kehidupan lokal asik. Maka kita mengenal apa istilah the local wisdom. Bahkan pada masanya Islam dapat hidup damai berdampingan dengan umat lain dan kepercayaan lain. Jadi dulu mbah-mbah kita itu ketika Islam masuk ya alhamdulillah Borobudur nggak rusak, Prambanan nggak rusak. Toleransi itu ada, menghargai antara satu dan yang lainnya. Satu. Itu di awal Islam masuk ke Indonesia. Kemudian pada masa pasca kemerdekaan Republik Indonesia mulai muncul separatisme mengatasnamakan Islam. Separatisme muncul mengatasnamakan Islam. Mulai terlihat gerakan-gerakan pemberontakan yang terjadi dengan mengatasnamakan Islam. Kartosuwiryo. Betul ya Pak ya? Kemudian DI, TII, dan lain sebagainya. Nah belakangan ini faktor kontingensi yang ada kemudian bermunculan sekte, aliran, madzhab baru yang mengatasnamakan Islam berkembang dengan begitu pesat di Indonesia. Semua dengan latar belakang kebudayaan dan lingkungan pendukung di daerah penganutnya. Jadi saat ini Pak kalau kita lihat
Saya selalu bilang, apa-apa itu boleh baru, tapi kalau bisa guru jangan baru lah. Ulama itu namanya ulama itu ya suwe. Kalau baru namanya baru. Ini mulai muncul gerakan-gerakan seperti itu. Kemudian apa? Pasca reformasi 98 ditandai dengan bebasnya filter demokrasi dan kebebasan berpendapat. Lebih didahulukan dibandingkan penegakan hukum. Maka radikalisme telah menjadi lahan yang subur dan ditandai munculnya kelompok paham baru termasuk paham agama mengatasnamakan Islam radikal. Nah, hari ini Pak saya melihat apa sih pemicu terhadap besarnya radikalisme itu? Ternyata pemicunya adalah kebencian yang berlebih kepada pemimpin. Dan itu nggak boleh terjadi di Unisma. Ingat, Unisma itu kampus Nahdlatul Ulama yang mengemban misi Al-Baqarah 143 wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Nah, yang namanya wasatiyah itu, wasaton moderat itu. Kalau ini satu sedotan ini, wasatiyah itu di mana? Ya di tengah-tengahnya. Artinya apa? Kita tidak boleh ekstrim kanan, tidak boleh ekstrim kiri. Baik di dalam beragama maupun bernegara. Makanya kemudian misi besar Nahdlatul Ulama itu juga ada dua. Misi besar keagamaan dan misi besar kebangsaan. Mahasiswa baru Unisma harus memahami itu. Misi keagamaan menjaga dan mengamalkan keberlangsungan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau saya lebih keras lagi, An-Nahdiyah. Makanya paham-paham yang mengatakan begini, gak penting NO-NO-an, yang penting Ahlus Sunnah. Itu adalah merupakan propaganda dari kaum Wahabi. Kenapa? Dulu sebelum As-Sa'ud dan Syekh Abdul Wahab membuat konsensus, As-Sa'ud ngurusi tata negaranya, Syekh Abdul Wahab mengurusi tata beragamanya. Arab Saudi itu amalannya kayak kita, nak. Pertanyaannya adalah kenapa kemudian Arab Saudi menjadi Wahabi? Karena nggak ada organisasi yang membentengi keberlangsungan akidah Ahlussunnah wal Jamaah seperti Nahdlatul Ulama di Indonesia. Makanya saya meyakini kalau orang mengatakan tidak usah NO-NO-an, jelas ini propaganda Wahabi. Walaupun mohon maaf, hari ini kebijakan Muhammad bin Salman itu merupakan min ayatil maut Wahabi, tanda-tanda kematian Wahabi di Arab Saudi. Dia mengatakan apa? Konsensus antara As-Sa'ud dengan Syekh Abdul Wahab sudah tidak lagi berlaku di Arab Saudi. Bahayanya adalah ketika Wahabi ini sudah tidak laku di Arab Saudi, justru akan masuk ke Indonesia semakin deras. Ini yang kemudian perlu kita antisipasi. Mereka tidak mendapatkan tempat di daerah asalnya, kemudian minggat ke daerah negara-negara yang kemudian bisa menerima itu. Dan Indonesia merupakan ladang luhur, subur bagi mereka. Ini perlu diantisipasi Pak Rektor. Ngeri saya. Enggak penting NO-NO-an, yang penting Ahlus Sunnah. Jelas itu Wahabi. Kemudian apa? Misi kebangsaan. Apa misi Nahdlatul Ulama? Menjaga keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan PBNO-nya. P-nya Pancasila, B-nya Bhinneka Tunggal Ika, N-nya NKRI, dan U-nya Undang-Undang Dasar 1945. Nah, hari ini saya melihat kita dijajah secara ideologi. Paham-paham yang mengatakan apa? Pancasila sudah tidak layak dijadikan ideologi. Ustadz-ustadz Wahabi yang mulai mengkampanyekan haramnya hormat merah putih, melarang siswanya untuk upacara bendera seperti kemarin di Sulawesi dan di Boyolali. Coba mengatakan paham khilafah sebagai solusi untuk kemakmuran bangsa Indonesia. Tahun 2019 Pak Rektor, saya kajian seperti ini di Jawa Tengah di kota Kudus. Ada guru menggunakan baju ASN, aparatur sipil negara. Dia mengatakan apa?
Indonesia itu tidak makmur karena sistem demokrasi yang dianut. Maka harus diganti dengan sistem khilafah. Dialog sama saya tanya, Pak Guru nyuwun sewu, tolong kasih contoh saya negara mana hari ini yang sukses dengan paham khilafahnya. Dia memberi contoh mana? Saudi Arabia. Saya bilang, wah dolanmu kurang adoh bro, turumu kurang bengi, koncomu kurang okeh, kopimu wis adem, saya bilang. Arab Saudi itu bukan khilafah, tapi apa Pak? Al-Mamlakah. Yang sistemnya berbeda dengan khilafah. Satu. Kemudian yang kedua saya bilang, Anda tahu nggak sejarah? Umar, Utsman, Ali. Ini khalifah terbaik, hidup di umat terbaik, di zaman terbaik. Mereka matinya bagaimana Pak Rektor? Dibunuh, ditusuk. Sekarang kita hidup, pertanyaan saya, siapa orang Indonesia yang mau diangkat sebagai khalifah yang lebih hebat dibandingkan Umar, lebih hebat dibandingkan Ali, lebih hebat dibandingkan Utsman, dengan kapasitas umat yang tidak sebaik saat itu? Dua. Yang ketiga, saya mau tanya, kalau memang sistem khilafah disepakati, pertanyaan saya, yang mau dipilih sebagai khalifah itu siapa? Pak Rektor, Gus Miftah, atau moderator? Satu. Yang kedua, yang berikutnya, kalau sistem orangnya sudah ada, cara milihnya bagaimana? Oh, one man one food, berarti nggak ada bedanya dengan demokrasi dong. Kalau sudah terpilih, pertanyaan saya, yang melantik siapa? Hamu medasmu, arakoe. Maka saya bilang, khilafah di Indonesia itu tidak ditolak, tapi otomatis tertolak. Karena apa? Bertentangan dengan semangat bangsa ini, bahwa bangsa ini adalah bangsa dan negara kesepakatan. Kesepakatan siapa? Founding fathers. Yang founding fathers bangsa ini tidak hanya umat Islam, tapi juga orang non-Islam. Maka pahlawan bangsa tercatat, semua pahlawan tidak semuanya Islam. Nah, kok sistem seperti ini kemudian dipaksakan untuk masuk? Tentunya ini bertentangan dengan ideologi bangsa Indonesia. Maka dua misi ini yang kemudian harus Anda pahami, terutama misi keagamaan dan misi kebangsaan. Misi keagamaan menjaga berlangsungnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan mengamalkannya dengan baik, dan misi kebangsaan menjaga keberlangsungan Indonesia dengan 4 pilar: PBNU, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Undang-Undang Dasar 1945. Mungkin pembukaannya seperti itulah. Saya pengen banyak ngobrol, dialog dengan Anda, tapi kita nyanyi dulu yuk. Oi, Caben, nyanyi. Malah dolanan HP wae. HP ini keras yang gayang. Saya pengen nyanyi lagu Joko Tingkir, tapi syairnya saya ganti kebangsaan. Saya kemarin ditanya Pak Rektor, apa pendapat Gus Miftah terhadap kontroversi lagu Joko Tingkir? Bagi saya nggak kontroversi. Itu kan lagunya menghina Joko Tingkir. Menghinanya di mana? Justru gara-gara munculnya lagu Joko Tingkir, orang hari ini banyak googling, searching, mencari tahu siapa Joko Tingkir. Malah keren kan gara-gara lagu itu. Maka Percil yang nyanyi telepon saya, "Bah, gimana?" "Santai, Cil, rapopo." Menghinanya di mana coba? Joko Tingkir ngombe dawet. Justru bener. Karena di masa Sunan Kalijogo ki onone dawet, ora ono boba, taiti, milsek, ora ono. Umpamanya soda gembira, ora ono. Lah Joko Tingkir main ngombe dawet, ngombe degan. Loh, kalau kemudian Anda mengatakan menghina Joko Tingkir gara-gara Joko Tingkir ngombe dawet, Anda malah bisa dilaporkan oleh penjual dawet atas nama perbuatan tidak menyenangkan. Ayo. Oh, bakal dawet ya nesu kok padake iki lho, ngawur bae. Maka kalau saya biasa, boleh Gus, boleh. Santai aja. Joko Tingkir ngombe dawet, rata dikir endase mumet.
Ngombe dawet dicampur degan daripada mumet ayo solawatan, daripada mumet ayo solawatan. Tuku bawang kleru mrico wis kebacut sayang mong dianggep Kota Malang kaline budak ngose urung. Kota Malang kaline budak sing disayang matane. Ngosek le. Apa aneh? Gue kendangnya toh, ono kendangnya ra? Ada kendangnya enggak? Oh enggak ada. Lagu drum. Ayo. Sungguh indahnya hidup di desa Anesa. Bunga cantik di dekat menengon dhisik. Goblok cah iki. Bunga cantik di dekat taman, beragam warna memikat hati. Mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI, demi keutuhan. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Saatnya kita tanya jawab.